Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hurung Maksura. Biasa dipanggil Hurung, bukan Hurung ya. H-U-R-U-M, Hurung. Mungkin aneh ya kedengarannya, tapi lah itu nama saya. Dan kalian pun pasti kaget, kenapa saya yang berada di hadapan kalian? Bukannya guru yang biasa kalian temui di pembelajaran daring kali ini. Biasanya itu Bapak Jakin kan? Nah, saya di sini akan memperkenalkan diri bahwasanya saya merupakan mahasiswi Universitas Pasundan yang sedang melakukan proses magang kependidikan 3, di mana posisi saya sebagai asisten guru mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu Bapak Jakin Mulyana. Oleh karena itu, adik-adik semua, saya harap bisa tetap senang belajar dengan saya, tentunya tetap semangat dan selalu menjadi motivasi bagi orang-orang banyak dengan mengamalkan kebaikan dimanapun kita berada. Nah, untuk itu kali ini saya akan melanjutkan materi berkenaan minggu kemarin, yaitu perihal hikayat. Sebelumnya Bapak Jakin telah memberikan contoh-contoh video berupa hikayat. Nah, adik-adik semua, tahu gak sih kenapa kita harus belajar hikayat? Hikayat adalah salah satu cerita rakyat yang berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu budaya yang turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita. Oleh karena itu, kenapa kita harus belajar hikayat? Sebagai salah satu bukti bahwasannya kita sebagai anak muda melestarikan budaya bangsa kita, bahasa Indonesia, salah satunya dengan sastra lama berupa cerita rakyat, yaitu hikayat. Adik-adik semua, sebagai penerus bangsa, tentunya harus mengetahui hikayat itu apa sih? Sekarang, untuk memahami lebih lanjut mengenai hikayat, kita saksikan video berikut ini. Cerita rakyat hikayat. Yang pertama, pembahasan mengenai pengertian hikayat. Yang kedua, ciri-ciri hikayat. Yang ketiga, fungsi hikayat. Yang keempat, unsur-unsur hikayat. Yang kelima, nilai-nilai hikayat. Dan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai jenis hikayat. Pengertian hikayat. Hikayat secara umum merupakan salah satu sastra Melayu berbentuk prosa. Sedangkan prosa merupakan suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dipunyai itu lebih besar dan pada bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya, artinya sesuai dengan arti kamus. Dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang mereka miliki. Arti hikayat secara etimologi bahasa merupakan istilah yang berasal dari Arab, yakni dari kata hakka yang artinya bercerita atau menceritakan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita atau silsilah bersifat rekaan. Isinya mengenai keagamaan, historis, biografis, sosio-psikologis, dan lain-lain.
dapat kita simpulkan bahwasannya hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Agar adik-adik mudah memahami pengertian hikayat, saya memberi warna kuning pada poin yang penting pengertian hikayat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat terdiri dari beberapa. Salah satu di antaranya yang pertama adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Pada saat itu, atau pada zaman dahulu, masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja untuk mengarangnya. Makanya, kenapa ciri hikayat salah satunya adalah anonim. Yang kedua adalah istana sentris. Hikayat seringkali atau biasanya bertema dan berlatar belakang mengenai kerajaan dan berpusat pada hal-hal yang ada pada kerajaan, baik itu berupa seorang raja di dalam istana dan lain sebagainya. Yang ketiga ada prologis atau kemustahilan. Biasanya di dalam hikayat terdapat hal-hal yang tidak logis, artinya hal-hal yang di luar nalar dan tidak mungkin bisa terjadi di kehidupan nyata. Contohnya seperti seorang putri yang keluar dari gendang, atau mungkin bayi yang lahir membawa pedang dan panah, seperti itu. Yang keempat, ada kesaktian. Selain kemustahilan, di dalam hikayat seringkali ditemukan tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian. Contohnya, seperti seorang manusia yang bisa mengalahkan raksasa yang begitu besar, atau seseorang yang bisa terbang tanpa alat bantu. Sebenarnya sekarang juga pun bisa, tapi harus pakai tiket ya, naik pesawat. Tapi zaman dahulu atau dikisahkan di dalam hikayat itu, seseorang tersebut bisa melayang tanpa alat bantu seperti di film-film Indosiar. Jadi mereka hanya mengucapkan sesuatu dan bisa terbang melayang. Selanjutnya, ciri hikayat adalah menggunakan bahasa Melayu. Karena hikayat sendiri merupakan salah satu sastra Melayu lama, maka salah satu cirinya itu menggunakan bahasa Melayu. Dan selanjutnya, ciri yang terakhir menggunakan bahasa klise dan arkais. Artinya, di dalam hikayat biasanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang sudah jarang dipakai pada saat ini. Contohnya hatta, maka, dan lain sebagainya, yang memang karena bahasa itu bersifat dinamis, artinya berkembang terus menerus, ada beberapa bahasa yang memang tidak dipakai lagi. Oleh sebab itu, maka salah satu ciri dari hikayat adalah penggunaan bahasa klise dan arkais. Maka wajar jika kita tidak dapat memahami secara langsung ketika membaca hikayat, karena ketika membaca hikayat kita tidak perlu menerjemahkan kata demi kata, namun kita membaca secara per paragraf ataupun poin dari pokok pikiran setiap paragraf tersebut. Hal itu dapat memudahkan kita untuk memahami sebuah
hikayat. Fungsi hikayat. Apa saja fungsi hikayat? Yang pertama, membangkitkan semangat juang. Yang kedua, sebagai media hiburan atau pelipur lara. Yang ketiga, untuk meramaikan suatu acara atau pesta. Dan terakhir, menceritakan nilai-nilai moral kehidupan. Unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yang pertama adalah kepegangan, yang kedua adalah pengaruh zaman atau sejarah, yang ketiga nilai moral, keempat nilai agama, yang kelima nilai sosial, dan yang keenam merupakan nilai budaya. Nilai-nilai hikayat. Terdiri dari 6. Yang pertama adalah nilai moral, religi, sosial, budaya, pendidikan, dan estetika. Nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Nilai religi. Nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga dan neraka. Nilai sosial. Nasihat-nasihat berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Nilai pendidikan, nilai yang berkaitan dengan pendidikan, dan terakhir nilai estetika, nilai yang berkaitan dengan keindahan dan seni. Jenis-jenis hikayat. Hikayat terbagi menjadi dua jenis, yaitu hikayat berdasarkan histori atau sejarah, dan yang kedua, hikayat berdasarkan isinya. Hikayat berdasarkan histori atau sejarah terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, hikayat berunsur Hindu, yaitu jenis hikayat yang terpengaruh unsur Hindu. Contohnya, hikayat Sri Rama, Mahabharata, hikayat Pandawa 5. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam, yaitu hikayat yang terpengaruh unsur Hindu dan Islam. Contohnya adalah hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. Yang terakhir, hikayat berunsur Islam, yaitu hikayat yang berasal dari tradisi sastra Arab Persia. Contohnya adalah hikayat jenis 1001 Malam Abu Nawas, dan hikayat Qamar, Al-Zaman, dan sebagainya. Hikayat berdasarkan isinya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis rekaan atau cerita rakyat. Contohnya, hikayat Malim Dewa. Yang kedua, jenis sejarah. Contohnya, hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Dan yang terakhir, jenis biografi. Contohnya, hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Terima kasih. Saya cukupkan pembelajaran hari ini.
banyak hal yang telah dibahas perihal hikayat, mulai dari pengertian, untuk apa kita belajar hikayat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan ciri-ciri apa saja yang ada pada hikayat. Untuk itu, adik-adik, saya harapkan tetap semangat, tetap berdoa agar kita diberikan kesehatan dan pandemi ini terkhusus di Indonesia agar segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa berjumpa di pembelajaran secara langsung bertatap muka di sekolah. Saya undur diri, mohon maaf masih banyak kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik semua bertambah wawasannya walaupun hanya sedikit perihal hikayat ini. Dan jangan lupa adik-adik semua tetap belajar dari sumber-sumber lain, karena minggu depan kita masih akan membahas mengenai hikayat lebih lanjut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.